Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gamma, yaitu serial terbaru di channel Yogi Priyono, di mana kita akan membahas gadget-gadget lama yang mungkin masih worth it untuk kita gunakan. Dan di episode yang pertama ini kita akan mengunboxing BlackBerry Q10 dan juga hands on ya. Oke, simak terus video ini ya sampai selesai. Oke, BlackBerry Q10 ini saya beli di toko oranye ya dengan harga 300 ribuan, dimana harga terbarunya itu dulu waktu tahun 2013 kalau nggak salah itu 7,5 juta gitu ya. Dan saya dapat tentunya unit bekas tanpa charger dan hanya batangan. Ini dia unitnya. BlackBerry Q10 yang saya pesan ini katanya sih unit paling normal ya di antara BlackBerry Q10 lain yang dijual di toko tersebut. Dan kita coba nyalain, semoga masih ada nyawanya ya. Oke, kita tekan tombol powernya. Oke, masih ada nyawanya dan nyala logo BlackBerry-nya. For your information ya, ini pertama kalinya saya megang handphone BlackBerry, karena zaman dulu mau beli BlackBerry itu ya harus ngerogoh kocek yang cukup banyak ya, 7,5 juta coy. Dan ini pertama kalinya jujur ya menggunakan BlackBerry. Dan booting awal itu lama banget ya, kita skip aja. Oke, bisa kalian lihat sudah masuk ke home screen-nya ya. Dan kita lihat sudah terinstall beberapa aplikasi seperti Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Yang paling utama sudah ada Google Play Store-nya ya, bisa kalian lihat di situ. Unit yang saya dapatin ini semua fungsinya berjalan dengan normal ya, seperti WiFi, kamera. Terus kemudian yang paling utama tentunya SIM cardnya ya tidak terblokir atau emailnya tidak terblokir, jadi bisa pakai kartu apapun. Di sini nanti saya akan coba pakai kartu Telkomsel ya, karena di sini cuma ada tower Telkomsel. Oke, ini dia tampilan dari home screen-nya ya, bisa kalian lihat benar-benar bisa jalanin aplikasi Android. Kenapa bisa menjalankan aplikasi Android? Karena BlackBerry Q10 ini sudah mengusung Android Runtime ya, dimana Android Runtime-nya ini berbasis Android Jelly Bean 4.3 kalau tidak salah ya. Dan nanti saya akan tunjukkan versinya untuk BlackBerry OS-nya ya, BlackBerry 10 OS lebih tepatnya. Oke, kita langsung aja beranjak ke hands on-nya. Di bagian atas BlackBerry Q10 ini ada tombol power yang masih empuk ya dan masih enak digunakan di unit yang saya punya ini, dan juga ada lubang jack audio yang masih berfungsi juga. Di samping kanan ada tombol volume up dan volume down yang cukup keras di bagian volume down-nya ya, dan di tengahnya itu ada tombol, cuma saya tidak tahu untuk tombol apa gitu ya, tapi sudah tidak berfungsi. Sementara itu di sebelah kiri ada lubang untuk charger dan juga port mini HDMI ya kalau nggak salah, dan di bawah ada lubang speaker yang tentunya untuk speaker audio ya. Dan masih berfungsi semuanya dan masih layak ya menurut saya. Di bagian belakang ada kamera dan juga lampu flash. Untuk kameranya sendiri 8 megapiksel untuk bagian belakang ya. Untuk bagian depan itu kameranya 2 megapiksel. Semuanya masih berjalan normal, namun hasil kameranya buram karena mungkin tutup lensanya itu ya sudah bergores, dan di bagian depan juga kualitasnya tidak terlalu bagus. Untuk softwarenya di sini menggunakan BlackBerry Q10 dengan versi 10.3.3.3216 ya, dan tentunya sudah bisa menjalankan aplikasi Android minimal 4,3 atau Jelly Bean. Dan di sini sudah beberapa aplikasi yang saya install. Oh ya, untuk mendownload aplikasi kalian hanya bisa mendownload di Play Store ya, karena untuk BB World dan juga Amazon App sudah tutup. Jadi kalian hanya bisa menginstal aplikasi-aplikasi Android untuk Android 4,3 atau Jelly Bean. Dan di sini misalnya kalian cari WhatsApp masih bisa ya, karena WhatsApp itu untuk minimal requirement-nya adalah Android 4,3. Dan di sini misalnya saya tunjukin ya WhatsApp. Saya pencet WhatsApp di Play Store. Nah, itu masih ada, bahkan WhatsApp bisnis juga ada ya.
Di sini saya sudah menginstal beberapa aplikasi Android populer yang biasa digunakan oleh orang-orang. Di sini saya coba yang pertama adalah WhatsApp. Untuk WhatsApp berjalan dengan semestinya walaupun cukup nge-lag ya. Untuk chattingan doang sih masih aman ya dan masih bisa. Di sini saya juga mencoba Telegram ya. Untuk Telegram berjalan dengan semestinya, dan yang penting kalian cukup sabar aja ya, atau sedikit sabar untuk menggunakan aplikasinya, karena RAM-nya ini cuma 2 GB, tapi berjalan dengan semestinya. Untuk chatting masih aman. Dan unit yang saya dapetin ini untuk keyboardnya masih berjalan semua, cuman ada beberapa keyboard yang agak keras atau sedikit ada harus tenaganya ya gitu ya untuk mencetnya. Nah, di sini misalnya saya download aplikasi itu masih bisa di Telegram ya, bahkan berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya coba aplikasi lain lagi, ada YouTube Lite. Nah, ini sebenarnya aplikasi YouTube bukan resmi ya. Di sini berbasis website sih sebenarnya kalau saya lihat, tapi berjalan dengan lancar. Dan ya itu tadi, harus sedikit bersabar atau kadang nunggunya agak lama ya, bufferingnya gitu, tapi berjalan dengan semestinya. Untuk aplikasi YouTube sendiri kalian bisa pakai alternatif lain, yaitu ymusic.io ya. Ini malah yang saya saranin atau rekomendasikan ya, karena dia bisa putar lagu atau YouTube itu di background seperti kayak YouTube Premium gitu ya, dan tentunya gratis, no iklan juga di sini. Saya sering mendengarkan musik pakai ini ya, kalau menggunakan BlackBerry Q10 ini, dan berjalan dengan lancar. Kita juga bisa nonton YouTube-nya, bisa dalam bentuk video ataupun audio gitu ya. Untuk aplikasi Instagram kita juga bisa menggunakan Instagram Lite ya, yang lebih ringan, dan tentunya walaupun sudah ringan aplikasinya, tetap ngeloadnya lumayan lama, dan gambar di feed itu cukup lama munculnya, tapi bisa berjalan kok. Yang penting kita bisa Instagram gitu ya, menggunakan Instagram Lite di BBQ10. Untuk Facebook juga bisa, kita juga menggunakan Facebook Lite ya, dan di sini bisa kalian lihat berjalan dengan semestinya, walaupun itu tadi loadingnya lumayan lama, atau ngeload dari berandanya itu cukup lama ya, tapi yang penting bisa kan ya. Selanjutnya kita bahas dari segi kameranya. Untuk kamera utama ini kan 8 megapiksel. Hasilnya sih seharusnya cukup lah ya, sekedar ada aja gitu. Tapi karena unit yang saya punya ini di bagian lensanya itu kegores, jadi hasilnya berembun gitu ya, atau mengembun, dan juga kayak efek mimpi kayak gitu ya, kayak di film-film seperti ya film-film lah. Kita lihat aja hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat agak mengembun ya. Tapi lumayan sebenarnya kalau lensanya bersih ya, cuman ya saya mau bongkar tidak ngerti caranya gitu. Selanjutnya kita akan coba bagian kamera depannya ya, yang punya ukuran yaitu 2 megapiksel. Untuk bagian depan nggak terlalu mengembun ya, cukup ya baiklah kualitasnya. Dan ini saya coba, hasilnya ya kayak kamera-kamera zaman segitulah ya, 2013, dan hasilnya cukup sekedar ada aja gitu. Dan untuk videonya yang cukup mengejutkan sih ya menurut saya, karena bisa rekam 1080 pixel dan juga bisa 60 fps cuman di 720p ya. Nah, ini untuk hasil kamera depan videonya ya, lumayan smooth sebenarnya, cuman hasilnya aja yang kurang baik di kondisi low light ataupun kondisi biasa gitu ya. Dan ya baguslah, sekedar ada aja gitu, yang penting ada kamera gitu ya. Dan berikutnya kita bahas fitur ikonik di BlackBerry ya, yaitu adalah tombol QWERTY-nya. Dan ini saya tes langsung di pesan ya. Dan untuk keypadnya ini udah berumur banget, jadi ada yang keras, ada yang empuk gitu ya, dan ada yang perlu dipencet yang agak kenceng gitu baru bisa terpencet gitu ya. Dan saya agak susah membiasakannya, karena ya kita pasti sudah terbiasa dengan keyboard virtual di layar gitu ya. Ketika menggunakan real keyboard itu yang ukurannya cukup kecil agak susah gitu,
karena jari-jari kita belum terbiasa mungkin ya. Oke, itu dia kesan pertama saya menggunakan BlackBerry ya, yaitu BlackBerry Q10 menggunakan BlackBerry 10 OS yang tentunya bisa menjalankan aplikasi Android populer di kalangan sekarang ya. Contohnya tadi WhatsApp kita bisa, menggunakan Instagram bisa, menggunakan Facebook bisa, YouTube kan tentu saja gitu ya. Dan itu cukup menarik sih, apalagi umur handphone ini sudah jauh banget ya, di tahun 2013 rilisnya, dan cukup ya mempunyai kesan lah ya. Saya tidak akan menyarankan kalian ya untuk menggunakan handphone ini sebagai handphone utama ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi, membuka aplikasi aja lelet banget. Tapi kalau untuk handphone secondary, untuk sekedar teleponan, balas chatting WA, kemudian mungkin untuk SMS, itu masih layak lah gitu ya untuk handphone secondary atau mungkin handphone ketiga gitu ya. Kalau kalian punya handphone kedua terus mau pakai handphone ketiga gitu ya, intinya tidak layak untuk digunakan sebagai handphone utama. Kalau untuk koleksi ya boleh-boleh aja kalian simpan, kalian pajang gitu ya. Dan ya itu aja sekedar unboxing dan hands on singkat atau kesan pertama menggunakan BlackBerry Q10. Kalau kalian penasaran atau mungkin ada hal-hal yang ditanyakan atau mungkin perlu di review, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di serial Gamma di episode berikutnya. Episode berikutnya maksudnya gimana sih? Oke, sekian, sampai jumpa.